aku berjalan-jalan dengan pacarku yang memakai blus dan sepatu abu-abu. Ia begitu memperhatikan pakaiannya ketika berjalan-jalan denganku. Kaos abu-abu. Dia memeluk lenganku. Pada sore yang indah, kami berjalan menuju puncak bukit melewati seekor anjing. Awan berkejaran sebelum petang atau kegelapan sedang jatuh, lalu rembulan. Ketika itu begitu dingin, maka kuhentikan dia dan kupakaikan jaket di bahunya. Pelukannya pun makin erat. Aku bercerita dan mengatakan banyak hal padanya. Dia berdandan untuk memuaskan mataku. Aku mengatakan pikiranku padanya. Sekarang, aku siap berjalan. Lengannya bergelayut di lenganku. Aku menceritakan padanya mengenai hidupku. Awal ke arah. Ia menengadah atau mendengarkanku dengan pandangan tertunduk. Kadangkala ia berhenti untuk memandangku. Kemudian ia selipkan tangannya pada tanganku. Lengannya mengendur. Ia berjalan agak menjauh. Anjing menggonggong. Ada dua seorang yang bersamaku di suatu ketika. Dan di saat yang lain, dia mendengarku. Aku menceritakan padanya apa yang aku ketahui. Kami berjalan bersama seekor anjing. Suatu ketika, angin berhembus begitu kencang, sehingga dia tidak dapat mendengarku. Aku mengajaknya menuju sebuah pohon, mendekapnya dengan erat, dan berbisik padanya. Angin berhembus, anjing berhenti, dan dia mendengarku. Tapi yang lain mendekatiku. Naik bus menuju ke kota. Berdesak-desakan. Lampu-lampu memancar dari pasar, hujan dan bau busuk menunjukkan padanya cahaya yang menyilaukan, meraihnya dari kesedihan. Jalan terjal dan berliku. Dia mencengkeramku. Jalan ini adalah jalan di mana aku mengajaknya sebuah bar hingga larut malam. Mobil-mobil menggeram dan menyilaukan. Dia bersamaku, mencengkram, membawanya ke dalam tempat ini. Sepupuku yang melakukannya, menelanjanginya dan diletakkannya denganku. Aku pergi sendirian dengan susu ke atas. Awan-awan bekerja, semua berubah murung. Aku kebingungan bertemu dengan dia di suatu tempat. Ketika mengunjungi rumahnya, dia menyalakan lampu. Itu terpantul di jendela. Dia berjalan dari pintu dan menuju jendela untuk melihat kedatangannya. Memastikan bahwa rumah yang lebih dekat adalah rumah yang sama dengan tempat dia berdiri. Bahwa jalan setapak dan semak-semaknya sama. Bahwa gerbangnya pun juga sama. Ketika aku berdiri di sampingnya dan tersenyum padanya, dia menatapku dan tersenyum. Entah berapa lama waktu yang
kesedihan, ketakutan, dan air mata. Kau melintasi ladang dalam gurita. Kau datang. Kau berdiri sebelum aku. Kau tersenyum. Aku meletakkan tanganku di pahamu dan menekannya. Menekan keluar senyuman di wajahmu. Ada dua. Aku menoleh pada mereka dan berbincang. Aku melihat mereka tepat di mataku. Aku cium mereka di sana dan berbicara. Aku menoleh untuk senyum dan menyentuhnya sebagaimana yang kulakukan. Aku melihat awan, gembira melihat tulang dan otot awan. Aku tak kehilangan apapun, gembira sendirian dan memandangi lampu-lampu. Hewan-hewanku diam saja, jantungku tak pernah berhenti berdetak. Aku membaca buku di sore hari, di mana tak ada seorang pun yang bertanya padaku apa yang diharapkan atau tidak kuharapkan. Tak ada lagi yang dibutuhkan. Dalam hembusan terakhirku, dengan segala keributan yang tidak menyenangkan, ku tendang pintu dan berdiri di depan mereka. Seseorang memanggilku kakek dan memintaku untuk menutup mulut. Mereka harus menutup mulut ketika aku muda. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa aku beruntung masih hidup, bahwa aku harus membayar agar tetap hidup, sebagai rasa berterima kasih karena masih hidup. Ini masalah tidur. Aku membutuhkan sesuatu darinya. Atau bagaimana aku bisa tetap hidup tanpa istirahat yang sejati, tanpa pelipur lara yang tetap. Tak ada pelipur lara yang tetap, bahkan pelipur lara sialan yang tidak tetap. Aku orang yang kuat, tetapi tidak sekuat para bajingan di ruangan lain dan para pelacur mereka, musik mereka, dan cinta mereka. Mungkin jika aku mengubah hidupku dan berjaga dengan sengaja di malam hari dan tidur di siang hari, tapi apa yang akan aku lakukan? Apa yang dapat dikatakan sebagai hidup dalam kegelapan? Berkali-kali aku bertemu teman minumku dan minum bersamanya. Dia adalah wanita. Teman wanitaku yang cukup ramah dan cukup tua. Tetapi dia tahu sedikit tentang aku. Dia tidak pernah tahu banyak tentangku. Tidak sungguhan, tidak sekarang. Tetapi dia lucu. Dia mulai berbicara secara menggairahkan kepadaku. Di sudut, lengkap dengan minuman kami, aku terbahak-bahak. Dia bertanya kepadaku tentang masa laluku. Ketika aku masih muda, tidak pernahkah menyimpang dari sana? Tetapi aku tidak punya kisah seksual di masa mudaku untuk diceritakan. Aku sudah tua. Aku katakan padanya, masa mudaku ada di tempat lain. Toh, aku tidak ingat dan dia terus bicara. Aku ingin kembali ke kamarku, kamar dengan pemandangan yang indah. Dan aku punya satu
atau dua teman, gadis-gadis. Mereka bertanya, "Dari mana kau berasal?" Aku katakan, tentu saja aku berasal dari desa. Jumlah mereka tidak banyak. Aku kadang heran soal pikiranku. Aku mendengar di suatu tempat tentang berapa banyak pikiran melewati seseorang. Untuk beberapa waktu, aku tidak bisa mengingat apapun yang sebenarnya terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan siapapun kepadaku. Yang bisa meyakinkanku, tidak ada yang bisa mengatakan itu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Tapi aku masih cukup cantik. Ya, cukup cantik. Mataku yang cukup indah. Dan jelas kulitku yang begitu mulus. Akankah kita bertemu malam ini? Aku tidak tahu. Ikutlah denganku malam ini. Kemana? Kemana saja? Untuk jalan-jalan. Aku tidak ingin jalan-jalan. Kenapa tidak? Aku tidak ingin pergi ke tempat lain. Kemana? Aku tidak tahu. Apa yang salah dengan jalan-jalan? Aku tidak ingin jalan-jalan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak tahu. Apakah kau ingin pergi ke tempat lain? Ya, Kemana? aku tidak tahu. Kau ingin kubelikan minuman? Ayo jalan-jalan. Tidak. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke kota. Aku tahu sebuah tempat. Sepupuku yang menyiapkannya. Tidak. Sungguh panas yang aneh. Cuaca duduk. Aku menyebutnya begitu. Cuaca duduk tidak bergerak. Luar biasa. Aku akan melihat kudaku. Aku akan ke kandang kudaku. Ya. Mereka akan membutuhkanku. Mungkin. Tapi mungkin mereka tidak membutuhkanku. Kunjunganku, perawatanku akan seperti kunjungan lainnya, perawatan lainnya. Aku tidak percaya itu. Aku berjalan di dalam pikiranku, tapi tidak bisa keluar dari tembok-tembok menuju angin. Padang rumput, berdinding, dan danau. Langit adalah dinding. Suatu ketika aku memiliki seorang gadis kecil. Aku mengajaknya jalan-jalan. Aku menggenggam tangannya, menatapku dan berkata, aku melihat sesuatu di sebuah pohon, sebuah bentuk, sebuah bayangan. Ia belajar turun. Ia menatap kita. Mungkin itu burung, kataku. Seekor burung besar sedang beristirahat. Burung-burung lelah setelah mereka terbang melintasi negeri, naik turun angin.
memandang semua pemandangan. Jadi, kadang-kadang ketika mereka mencapai pohon dengan cabang-cabang yang bagus, mereka akan beristirahat. Ketika aku berlari, ketika aku berlari, ketika aku berlari di atas rumput, Dia mengapung di bawahku, mengambang di bawahku. aku berputar, aku berputar, aku berguling-guling, aku meluncur, lalu aku berguling-guling dengan cahaya yang menakjubkan. Cakrawala melangkah dari matahari, aku hancur oleh cahaya. Terkadang aku melihat orang-orang, melihat mereka berjalan ke arahku. Tidak, tidak begitu. Mereka berjalan ke arahku, tetapi tidak pernah mencapaiku. Belok kiri, lalu menghilang, lalu kemudian muncul lagi, hanya untuk menghilang kembali ke dalam hutan. Begitu banyak cara untuk melupakan mereka dan untuk menangkap kembali pandangan mereka. Mereka tajam pada pandangan pertama, kemudian hilang, kemudian samar, kemudian dilirik lagi, lalu pergi. Lucu. Kadang-kadang aku dengan tenang menekan dahiku, merasakan semua debu mengering, membiarkannya pergi, merasakan serpihan-serpihannya hilang. Melucu momen ketenangan itu. Itu telah berubah. Kamu sudah melukisnya. Kau membuat terang segala sesuatu cantiknya. Bisakah kau ingat kapan kau terakhir ke sini? Oh ya? Kau adalah gadis kecil. Itu dulu. Bisakah kau memasak sekarang? Haruskah aku masak untukmu? Ya, Lain kali aku akan datang. Aku akan memasak. apakah kau suka musik? Iya? Aku akan memainkanmu musik. Lihatlah bayanganmu Di mana? di jendela. Di luar sangat gelap. Sangat Apakah semakin gelap? tidak. Di sekitarku duduk malam itu sebuah kesenyapan. Aku bisa mendengarkan diriku sendiri. Menutup telingaku. Aku mendengar detuk jantungku. Senyap seperti itu. Apakah itu aku? Apakah aku diam atau berbicara? Apakah aku bisa tahu? Bisakah aku mengetahui hal-hal seperti ini? Tidak ada. Tidak ada yang memberitahuku. Aku perlu diberitahu banyak akan hal ini. Sepertinya aku sudah tua. Apakah aku sudah tua sekarang? Tidak ada yang akan memberitahuku. Aku harus menemukan seseorang untuk memberitahuku tentang hal-hal ini. Pemilik apartemen memintaku untuk minum. Percakapan bodoh. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau hidup sendiri? Dari mana asalmu? Apa yang kau lakukan sendirian? Kehidupan seperti apa yang kau pikir miliki? Kau terlihat sehat, agak pemarah. Kau bisa tersenyum.
Tentunya kau telah tersenyum pada sesuatu hal pada hidupmu. Pada sesuatu. Apakah tidak ada kesenangan dalam hidupmu? Tidak ada keindahan dalam hidupmu? Apakah kau hanya orang tua yang kekanak-kanakan, yang menarik dirinya sendiri? Aku sudah memiliki semua itu. Aku sudah mendapatkan semua itu. Dia menundukkanku di lututnya, dekat jendela, dan bertanya, apakah dia bisa mencium pipi kiriku? Aku mengangguk, dan dia melakukannya. Kemudian dia bertanya lagi, setelah mencium pipi kiriku, dan dia melakukan hal yang sama dengan pipi kananku. Aku berkata iya, dan dia melakukannya. Dia menunduk. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak bisa mendengarmu. Ya, kau bisa, kataku. Apa yang kau katakan? Lihat aku, katanya. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku tidak bisa mendengarmu, katanya. Tapi aku melihatmu. Kepalamu menunduk. Temukan seorang pemuda. Tidak ada seorang pun. Jangan bodoh. Aku tidak suka mereka. Kau bodoh. Aku benci mereka. Temukan seorang. Misalnya aku berkata, bentuk-bentuk itu di pohon, kau hanya akan menemukan burung yang sedang beristirahat. Aku naik dengan susu. Langit memukulku. Aku jalan bertabrakan dengan angin yang menunggu. Ada dua. Mereka berhenti tertawa dan berteriak di halaman. Mereka menggali dan meninju dan berkorek di tempat mereka berdiri. Mereka berbalik untuk bergerak, menatapku, lalu tersenyum. Aku melingkar mataku dari yang satu dengan yang lainnya mendekatiku. Dari ruang kaum muda, senyap, tidur, cinta yang lembut, itu tidak penting. Aku berjalan dengan pacarku yang memakai blus. Naik bus menuju ke kota. Berdesak-desakan, lampu-lampu memancar. Setelah pekerjaanku setiap hari, aku berjalan kembali melalui kerumunan orang, tetapi tidak memperhatikan mereka. Saya tidak dapat mimpi atau hal semacam itu. Sebaliknya, aku cukup sadar untuk menyadari dunia di sekitarku, tapi tidak untuk orang-orang itu. Pasti ada sesuatu di dalamnya untuk diperhatikan, sesuatu yang mereka dalam diri mereka.
Sebenarnya aku tahu. Aku yakin akan hal itu. Tetapi aku melewati mereka tanpa memperhatikan sedikit pun. Kemudian di kamarku, aku ingat. Ya, aku ingat. Tetapi aku tidak pernah yakin bahwa yang aku ingat adalah tentang itu. Tentang dahulu kala. Dan seringkali hanya setengah yang aku ingat. Setengah dari bagian itu. Teman minumku untuk yang kesekian kalinya bertanya kepadaku, apakah aku pernah menikah? Iya, kali ini aku memberitahunya, aku pernah menikah. Pasti aku bisa mengingat pernikahan. Pada sore yang indah, kami berjalan menuju puncak bukit melewati seekor anjing. Awan berkecamar. Terkadang angin begitu kencang sehingga dia tidak mendengarku. Membawanya ke tempat ini, sepupuku yang melakukannya. Semua berubah murung. Kadang-kadang sangat membingungkan. Bahwa jalan setapak dan semak-semaknya sama. Bahwa gerbangnya juga sama. Kau melintasi lapangan keluar dari kegelapan. Kau datang. Aku menoleh pada mereka dan berbincang. Dan perhatikan lampu-lampu. Dan para pelacur mereka, musik mereka, dan cinta mereka. Mereka bertanya, dari mana aku berasal? Kukatakan, tentu saja aku berasal dari desa. Ikutlah denganku malam ini. Kemana? Kemana saja? Jalan-jalan. Kunjunganku, perawatanku akan seperti kunjungan lainnya, perawatan lainnya. Aku melihat sesuatu di sebuah pohon, sebuah bentuk, sebuah bayangan. Ketika aku berlari, Mengapung di bawahku. cakrawala melangkah dari matahari. Mereka tajam pada pandangan pertama, kemudian sama, kemudian hilang, kemudian dilirik lagi, lalu pergi. Rasakan semua debu mengering, membiarkannya pergi, dan merasakan serpihannya hilang. Aku melihat tepat di depan mata mereka. Begitu gelap. Apakah semakin gelap? Tidak. Di sekitarku duduk malam itu sebuah kesenyapan. Aku sudah memiliki semua itu. Aku sudah mendapatkan semua itu. Aku mengangguk padanya. Dia menunduk. Ya, kau bisa, kataku. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu, katanya. Tapi aku melihatmu. Kepalamu menunduk. Di pagi hari, mereka bangun. Menembus sedikit, kadang-kadang berlarian. Lalu makan.
tidak ada seorang pun. Jangan bodoh. Aku tidak suka mereka. Kau bodoh. Misalnya aku berkata, bentuk-bentuk itu di pohon. Aku berjalan bertabrakan dengan angin yang menunggu. Tidur, cinta yang lembut, itu tidak penting. Aku mencium mereka di sana dan berkata, Aku berjalan. Naik bus, pasti aku bisa mengingat pernikahan. Aku berjalan dengan pacarku yang memakai blus dan sepatu abu-abu. naik bus, berdesak-desakan.